Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kami yang berjudul Peran Filsafat dalam Pengembangan Ilmu, yang beranggotakan Afra Duaimatul, Insyah, Intan Maburo, Aulia Arumdani, Yehezkiel Hendika Agurazu. Komponen kebenaran mutlak dan kebenaran relatif, antitesa terhadap komponen kebenaran, korespondensi, koherensi, dan pragmatis. Pengertian kebenaran. Yang pertama, menurut Inu Kencana, benar itu adalah pengetahuan akal, itu disebut ilmu, yang kemudian untuk membahasnya disebut logika. Pengetahuan budi itu adalah moral, yang kemudian untuk membahasnya disebut dengan etika. Pengetahuan indrawi itu disebut seni, untuk membahasnya disebut dengan agama. Akan tetapi dalam hal ini tidak boleh otoritatif karena agama tidak memaksa. Agama harus diterima secara logika. Yang kedua, menurut William James, ide-ide benar adalah ide-ide yang dapat kita serasikan, kita umumkan berlakunya, kita kuatkan, dan kita periksa. Sebaliknya, ide yang salah adalah ide yang tidak demikian. Yang ketiga, kebenaran adalah persuasian antara pengetahuan dan objek. Kebenaran adalah lawan dari kekeliruan, yang merupakan objek dan pengetahuan tidak sesuai. Dalam mengungkapkan kebenaran, ada 3 pengelompokan teori kebenaran yang para ahli jadikan sebagai alat ukur untuk memahami kebenaran, yaitu setelah itu dijelaskan teman-teman saya. 1. Komponen kebenaran korespondensi. Komponen kebenaran korespondensi yaitu kebenaran apabila ada kesesuaian antara arti dan objek yang dimaksud oleh suatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju oleh pernyataan atau pendapat tersebut. Pelopor teori korespondensi ini adalah Plato, Aristoteles, Moore, Russell, Ramsey, dan Tarski, dan dikembangkan oleh Karl Rogers yang mengatakan bahwa keadaan benar itu terletak dalam kesesuaian antara esensi atau arti yang kita berikan dengan esensi yang terdapat di dalam objeknya. Dikatakan sebagai kebenaran korespondensi apabila proposisi sesuai dengan fakta atau sesuainya antara pernyataan, ide, dan kenyataan, fakta. Kebenaran korespondensi lebih condong pada kebenaran akan fakta-fakta yang ada pada alam jagat raya. Ketidaksesuaian antara pernyataan dan kenyataan disebabkan oleh adanya faktor tertentu yang dapat mempengaruhi. Maka, nampak jelas kelemahan daripada kebenaran korespondensi. Dengan demikian, kebenaran korespondensi kebenarannya relatif. Yang kedua adalah komponen kebenaran koherensi. Menurut Jujun, bahwa kebenaran koherensi adalah suatu pernyataan dianggap benar bila kenyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Dicontohkan, semua manusia pasti akan mati. Si Polan adalah manusia dan si Polan pasti akan mati. Penggagas teori ini adalah Aristoteles dan Plato. Selanjutnya dikembangkan oleh Hegel dan F. H. Bradley 1864 sampai 1924. Kelemahan daripada koherensi adalah di mana koherensi tidak boleh menggeneralisir suatu objek dari pernyataan dengan pernyataan sebelumnya. Yang ketiga adalah komponen kebenaran pragmatis. Teori pragmatisme adalah teori tentang kebenaran, the pragmatic theory of truth. Pragmatisme berasal dari bahasa Yunani, pragma, yang artinya dikerjakan, yang dilakukan, perbuatan, tindakan, sebutan bagi filsafat yang dikembangkan oleh William James di Amerika Serikat. Menurut Jujun S. Surasumantri,
bahwa kebenaran pragmatis artinya suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan itu atau konsekuen dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Beberapa contoh teori-teori kebenaran. 1. Kebenaran sintaksis. 2. Kebenaran semantis. 3. Kebenaran non-deskriptif. 4. Kebenaran logika yang berlebihan. Beberapa teori lain yang tidak tergolong dalam komponen teori korespondensi, koherensi, dan pragmatis, yaitu teori sintaksis, semantis, non-deskriptif, kebenaran logika yang berlebihan, kebenaran performatif, paradigmatik, proporsi, kebenaran konsensus atau kesepakatan, kebenaran mutlak dan relatif. Contoh kebenaran mutlak yaitu sesuatu yang jatuh maka pasti akan ke bawah. Batu ketika dilemparkan maka pasti akan jatuh ke bawah oleh karena adanya gaya tarik gravitasi bumi. Sekalipun kapas ketika dibuang maka akan melayang atau mungkin naik, namun akhirnya akan jatuh ke bawah. 2. Batu itu keras, maka tentu sampai kapanpun batu tidak akan pernah lembek. Dalam keadaan apapun, batu selalu akan keras oleh karena memang sifat keras. Sedangkan keberadaan relatif dan kebenaran yang benar dalam hal namun akan mengalami perubahan oleh karena situasi tertentu. Pengetahuan menurut Soejono Sumargo dibagi menjadi 2. Pengetahuan non ilmiah. Pengetahuan non ilmiah adalah pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan cara-cara yang tidak termasuk kategori ilmiah. Sedangkan pendekatannya dilakukan dengan 1. Akal sehat, 2. Prasangka, 3. Otoritas ilmiah dan kewibawaan, 4. Penemuan kebetulan dan coba-coba, 5. Pendekatan intuitif. Pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang sudah lebih sempurna karena telah mempunyai dan memenuhi syarat tertentu dengan cara berpikir yang khas, yaitu metodologi ilmiah. Untuk dapat berpikir ilmiah dan dapat diterima oleh akal haruslah melalui 3 tahapan, yaitu A. Skeptik, kedua ada analitik, ketiga ada kritis. Ilmu. Profesor Jujun mengatakan bahwa ilmu adalah satu buah pemikiran manusia. Dalam menjawab pertanyaan Profesor Jujun juga membagi ilmu dalam 3 bagian, yakni 1. Ontologi atau teori hakikat, merupakan segala sesuatu yang bertalian dengan terbentuknya ilmu. Yang kedua ada epistemologi atau teori ilmu pengetahuan, sesuatu yang mencakup tentang seluk-beluk ilmu itu sendiri, apa kemampuannya dan apa keterbatasannya. 3. Aksiologi atau teori nilai, merupakan hal-hal yang bertalian dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan terbagi menjadi beberapa periode, yaitu sejarah perkembangan ilmu pengetahuan terbagi menjadi beberapa periode. 1. Zaman purba 15 sebelum Masehi sampai 7 sebelum Masehi. 2. Zaman Yunani 7 sampai 6 sebelum Masehi. Yang ketiga zaman pertengahan. 4. Zaman Renaissance. 5. Zaman modern. 6. Zaman kontemporer. Sekian presentasi dari kelompok 12. Jika ada kekurangan, kami meminta maaf. Sangat terima kasih.